semuanya? Oke, boleh dong maju. Yang mau aja. Gak ada yang mau, puji Tuhan. Oke, bisa maju teman-teman yang deretan baju hijau, yang garis-garis, boleh maju. 1-2 bangku, thank you. Yefta boleh maju. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi shalom. Oke, sudah siap ibadah? Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik. Tuhan mengasihi setiap kami. Siang hari ini kami percaya bukan kebetulan Tuhan tibakan kami di tempat ini. Dengan segala keadaan kami tahu Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami siang hari ini. Tuhan, kami rindu mempersembahkan syukur kami melalui pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami semua menghidupi pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami. Kami percaya siang hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami merasakan kasih Tuhan dan itu menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau cukup buat kami. Kasih-Mu cukup buat kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Haleluya.
menyelamatkan kami. Kami sudah gak ada Tuhan. Tapi karena Engkau sangat mengasihi kami menerima segala yang terbaik sampai hari ini. Semuanya Tuhan dalam hidup kami, semuanya tanpa terkecuali. Semuanya karena kasih Tuhan buat kami. Bukan karena kami layak Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ucapan syukur kami mau naikkan dengan kesungguhan hati karena kami mengasihi Tuhan, karena kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Masih semangat, amin. Boleh kasih tos, katakan Allahku dahsyat.
baik buat kami. Di sepanjang hidup kami terus menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam musim-musim hidup kami percaya dan kami telah merasakan sendiri, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Thank you Tuhan. Selalu pelihara
karunia buat kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu bersama kami. Allah yang setia. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan tidak peduli apapun yang kami lakukan, kesalahan kami sekalipun, Tuhan, Engkau tetap setia pada kami. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami menyadari bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Tiada yang kasihnya lebih besar dari Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Berbicaralah untuk setiap kami. Kami buka hati kami, telinga kami, untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Senang melihat kaum muda yang setia. Shalom. Katakan kanan kiri, aku lihat rancangan Tuhan dalam hidupmu. Aku lihat rancangan Tuhan dalam hidupmu. Belum semua, 1, 2, 3. Aku lihat rancangan Tuhan dalam hidupmu. Oke. Didesain Tuhan ya. Tuhan mendesain spesial ya kalian ya. Kita lihat Mazmur 139 ayat 13. Angel 3 kali ya main tamborin, 3 ibadah, 3 sesi ya. Semua ya, semua pemain tamborin 3 sesi? Enggak? Oh sama Tiara. Ya sama dengan saya ya. Mazmur 139 ayat 13. Tuhan, Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan yang membentuk buah pinggangku, membentuk ginjalku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wow. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Baca sama-sama. 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Terus, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi fokusnya ke Tuhan, bukan kita. Karunia-karunia, kemampuan yang kita miliki semua titipan dari Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua untuk membangun jemaat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Keluaran 31 ayat 3. Keluaran 31 ayat 3 sampai 5. Baca sama-sama. 2, 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya, ada keahlian dari Tuhan. Terus untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Boleh cek HP sebelah. Yuk, cek HP sebelah. Coba posisi didiamkan atau mode pesawat. Namanya lupa ya. Saya pernah khotbah tuh HP nggak dimatikan. Sampai turun mimbar baru sadar loh, HP belum dimatikan. Untung nggak ada yang telepon. Ya. Oke, Ogi semangat. Jotam. Sam, kadang di belakang lihat agak cemburu, agak iri. Kalau pas di kumpulan level up kok semangat. Kalau di kumpulan bunga bakung
Jel kurang semangat. Atau kita ganti nama, Bunga Bakung level up. Jadi kita pasti memiliki kemampuan, keahlian. Itu dari Tuhan. Talenta. Katakan kanan kiri, kamu pasti punya talenta. Kamu pasti punya keahlian. Kamu pasti punya karunia. Tuhan yang bisa memberi itu, ya. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan pasti yang memperlengkapi kita, ya. Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6. Enggak, ini hanya bergurau ya, bergurau berpikir luas ya. Bukan mengecilkan Angel sebagai ketua ya. Kalau saya mengecilkan Angel sebagai ketua, sama dengan saya juga mengecilkan saya sendiri sebagai gembala ya. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi ingat ya, seringkali karunia banyak sombong. Satu karunia atau belum terlihat karunianya minder. Jangan ya. Karunia-karunia itu dari Tuhan, semua untuk saling melengkapi, saling membangun satu dengan yang lain. Bukan untuk sombong-sombongan ya. Itu semua anugerah Tuhan. Sama-sama katakan anugerah Tuhan. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi semua kemampuan dari Tuhan, termasuk kemampuan yang kita pakai, termasuk kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat dosa loh. Kekuatan kita, kepintaran kita kadang kita pakai untuk menyakiti hati Tuhan. Kemampuan, kepintaran, talenta kita kadang-kadang kita pakai untuk pesta kita sendiri, bukan pestanya Tuhan. Bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan diri sendiri. Bukan untuk tujuannya memuji Tuhan, tapi untuk supaya orang memuji kita. Wow. Salah gunakan, disalahgunakan. Sama-sama katakan jangan salah gunakan. Jangan salah gunakan. Jadi tiap orang pasti punya kemampuan, keterampilan. Ya. Saya pernah membaca tulisan dan saya tulis lagi nih ya. Tiap orang itu punya berapa kemampuan, Briana? Enggak punya kemampuan. Oke, saya. Berapa kemampuanmu? Berapa banyak? Anton, berapa kemampuanmu? Siapa namanya nih? Jackie. Ini loh, siapa namanya? Hoki. Berapa banyak kemampuanmu, Gi? Enggak tahu. Oke. Javier, berapa banyak kemampuanmu? 1. Andre, berapa banyak kemampuanmu? Yunda, berapa banyak kemampuanmu? Hendrik, berapa banyak kemampuanmu? Kak Angel, berapa banyak kemampuanmu? Berapa banyak keahlianmu? Patrick, berapa banyak keahlianmu? Oke, perhatikan. Tiap orang punya kemampuan 500 sampai 700 kemampuan. Perhatikan. Katakan sama-sama wow. Baru tahu ya? Aku juga baru tahu ini. Otak kita bisa menyimpan 100 triliun fakta. Tiap detik dapat mengambil 15.000 keputusan. Perhatikan. Masa sih? Coba nanti kita renungkan ya. Hidung kita dapat mencium 10.000 bau. Wih. Padahal kita selama ini berpikir cuma 2 kayak mencium harum dan bau harum dan bau busuk. Parfum dan kentut. Padahal ada 10.000 bau. Iya ya, banyak loh bau-bau. Ya
kopi, bau teh, bawang merah, bawang putih, bau pletur, bau cat tembok, bau bunga aja berapa macam bunga, parfum aja berapa macam parfum. Wow, sentuhan kita bisa mendeteksi benda setebal 1/25.000 inci. Lidah kita dapat merasakan satu bagian kinina dalam 2 juta bagian air. Waduh wis ndak bisa, belum belajar saya. Oh Angel ngerti ini. Lidah dapat merasakan satu bagian kinina dalam 2 juta bagian air. Ini Angel ahli biologi ya. Biologi atau kimia? Sama-sama katakan luar biasanya kita. Katakan sama-sama luar biasa. Itu kita, ciptaan Tuhan kayak gitu. Apalagi Tuhan. Makanya jangan mengecilkan diri sendiri. Jangan mengecilkan Tuhan. Ada desain Tuhan. Ada desain Tuhan yang spesial. Ada rancangan Tuhan yang spesial dalam diri kita. Katakan sama-sama rancangan spesial. Dan engkau rancangan Tuhan yang spesial ya. Tidak ada duanya lagi, tidak muncul lagi ya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini sepakat ya. Persiapan untuk dipakai Tuhan lebih lagi, untuk kemuliaan Tuhan lebih lagi, dibawa Tuhan kepada kemuliaan demi kemuliaan. Ingat baik-baik, untuk Tuhan, bukan untuk kita. Wah, ini ujian berat ini. Ujian berat. Jadi orang-orang yang sukses, luar biasa, hebat, besar, kaya raya, itu ujiannya tidak lagi memuji Tuhan tapi memuji diri sendiri. Tidak menghormati Tuhan tapi menggiring orang lain untuk menghormati dirinya sendiri. Terganggu, terusik ketika orang tidak memuji kita, tidak menghormati kita. Oh, itu bahaya. Itu bahaya. Jadi di Alkitab itu ada macam-macam orang yang berfungsi di pekerjaannya masing-masing. Ya, ada arsitektur, ada administrator betul ya. Selain kontraktor ya. Membuat roti, membuat perahu, bertani, nelayan, berkebun, tukang bangunan, pemusik, penyanyi, pelukis, ahli mesin, tentara, polisi, penulis sastra, penulis puisi, dan lain sebagainya ya. Kita lihat Keluaran 14 ayat 23. Keluaran 14 ayat 23. Orang Mesir zaman dulu ya, ribuan tahun yang lalu, bukan yang zaman sekarang ya. Jadi musuh, sebuah bangsa yang merasa sangat besar, yang memusuhi umat Tuhan, yang menilai umat Tuhan itu kecil dan pasti Tuhannya kecil. Itu pemikiran manusia zaman itu. Kalau bangsanya besar, pasti Tuhannya besar. Kalau umatnya kecil, sedikit, pasti Tuhannya kecil. Oh, belum tentu. Sama-sama katakan belum tentu. Perhatikan, bangsa yang merasa sangat besar, mengejar dan menyusul umat Tuhan. Terus segala kuda Fir'aun, Raja Mesir, keretanya dan orangnya yang berkuda, yang mengejar umat Tuhan. Jadi umat Tuhan melewati laut yang terbelah dua. Tuhan buat mujizat dan tentara ini nyusul. Kira-kira bahasanya gini, weh kok enak jalan-jalan, melaku-melaku, meninggalkan negeri kami, ndak jadi budak kami lagi, mau memuji Tuhan,
mau beribadah kepada Tuhan, ingin mempersembahkan harta benda kepada Tuhan. Weh, kok enak, tak kejar kamu ya. Entenono. Nah ini, waktu sampai di tengah laut, air laut kembali. Perhatikan, Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang sombong, yang tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau hidup takut akan Tuhan. Sebanyak-banyaknya harta, sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya manusia, kalau tidak takut akan Tuhan, habis. Tidak ada gunanya. Satu waktu, harta yang banyak tidak ada gunanya. Satu waktu, kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kekuasaan, kebesaran manusia tidak ada gunanya. Jadi, perhatikan, muliakan Tuhan dengan hidupmu, dengan tubuhmu. Jadi, hidup sehat, kuat itu anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan. Sama-sama katakan jangan sia-siakan. Katakan kanan kiri jangan sia-siakan. Nah, ini bicara soal harta juga ya. Maleaki 3. Kita juga diingatkan Tuhan ya. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan uangmu. Kalau tidak, Tuhan bisa ambil ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Terus sama-sama, firman Tuhan apa? Apakah aku tidak membukakan bagimu apa? Tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terus, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman. Jadi kita harus memiliki tujuan. Seseorang yang membangun kerajaan Allah, pikirannya kerajaan Allah, pikirannya rumah Allah, pikirannya rencana Allah, pikirannya kehendak Allah, pikirannya menyenangkan Allah, gitu. Jadi nggak hanya berpikir tentang diri sendiri, rumah sendiri, kerajaan sendiri, rencana sendiri, cita-cita sendiri, cita-citaku, rencanaku, rancanganku, keinginanku, kesukaanku, hobiku, kuku. Hati-hati. Ini mirip dengan kita menyembah berhala. Siapa berhalanya? Menyembah patung. Siapa patungnya? Ini aku, itu aku. Bukan kepada Tuhan. Itu pentingnya kita, anak muda, harus suka hobinya. Baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Supaya pikiran kita disesuaikan dengan pikiran Tuhan. Rencana kita disesuaikan dengan rencana Tuhan. Kehendak kita disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Prajurit Kristus, kita ini sedang berperang. Peperangan rohani tiap hari. Nurut diriku atau nurut Tuhan? Baca Alkitab atau enggak? Wes enggak sempet, repot aku, males aku. Nah, berarti kita sedang kalah. Prajurit sebagian sedang kalah. Banyak hal, banyak pengalaman kita kalau mengerjakan sesuatu harus menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang, kita aras-arasan, kita ogah-ogahan mengerjakannya. Berarti kita mirip, kita sembah Tuhan, tidak nyembah Tuhan. Kita berkata kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati, gitu. Mengerjakan ini, melayani itu, melakukan ini
karena untuk Tuhan, karena Tuhan yang suruh gitu. Jadi Tuhan mau kita tidak menyia-nyiakan kemampuan kita. Terus akhirnya mengecilkan, menghina kemampuan kita sendiri lalu membandingkan dengan kemampuan orang. Tuhan, kemampuanku kok cuma gini, kok cuma sedikit, kok kemampuannya dia lebih banyak, kemampuannya dia lebih hebat. Oh, berarti kita berpikiran hebat-hebatan, menang-menangan, banyak-banyakan, pinter-pinteran. Oh tidak, jangan. Kita bukan memuliakan manusia, kita bukan memuliakan diri sendiri, kita memuliakan Tuhan. Syukuri keahlian, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, syukuri itu dan kerjakan itu dan kembangkan itu. Ya, sama-sama katakan amin. Yuk, kita menyanyikan lagu yang tadi, Begitu Besar Kasih-Mu Bapa. Patrick, PL singer, maju ke depan. Pemusik. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkan. Ini suara kita yang kecil atau? Hai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku, Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Katakan kanan kiri. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Tuhan Yesus sangat Tuhan mengasihi. Yesus sangat mengasihi. Tuhan Yesus mengasihimu bukan karena kamu pintar nyanyi, bukan karena kamu bisa main musik, bukan karena nilai sekolahmu 100 baru Tuhan Yesus mengasihimu, bukan karena kamu pintar bahasa Inggris, bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu ganteng, paling ganteng, paling cantik, Tuhan mengasihi kamu. Enggak. Tuhan Yesus mengasihimu bukan karena kamu punya ratusan kemampuan, keahlian, bukan. Meskipun kamu semua orang berdosa, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidupmu, mengampuni segala dosamu. Karena engkau anaknya. Pinter enggak pinter, engkau anaknya. Tuhan berkata, engkau anakku. Engkau tinggi pendek, engkau anakku. Engkau gelap putih kulitmu, engkau anakku. Engkau punya 1 karunia, engkau punya 10 karunia, aku tetap mengasihimu, engkau anakku. Jadi hidupmu bukan tentang untuk dirimu sendiri, tapi untuk kemuliaanku. Perbedaanmu untuk saling melengkapi. Saling melengkapi. Kerjasama, kerja tim, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau bisa melihat, engkau bisa mendengar, engkau bisa berkata-kata, tanganmu bisa bergerak, kakimu bisa bergerak, engkau bisa berjalan, engkau bisa berlari, engkau bisa melompat.
Engkau bisa bertepuk tangan. Engkau bisa tersenyum. Engkau bisa menulis, engkau bisa membaca, engkau bisa berteriak. Engkau bisa menghibur orang, menguatkan orang, menolong orang. Jangan kecilkan kemampuanmu, keahlianmu. Kerjakan itu dengan setia. Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati apa yang engkau kerjakan. Kalau engkau mengerjakannya dengan sadar bahwa kemampuan keahlianmu dari Tuhan, wow, engkau akan berbeda. Engkau akan bersemangat. Engkau akan melakukan semuanya itu dengan segenap hatimu. Lakukan untuk Tuhan. Sebagian kita lemah. Sebagian kita nggak bergairah, ya karena kita berpikir bahwa, aduh kemampuan kok cuma gini ya, menghasilkan uang sedikit ya, bahkan belum menghasilkan uang ya, nggak dihargai orang ya, kita lemah. Ini kita seperti prajurit yang sedang kalah perang. Kita mengecilkan diri sendiri, kita menghina bahwa kita ciptaan Tuhan yang terbaik, termulia, satu-satunya, limit edition. Harga hidup kita lebih daripada mobil-mobil mewah yang miliaran itu loh. Yang kalau kita lihat, wow, ngiler. Wow, kita lupa bahwa diri kita tuh satu-satunya di dunia loh. Tuhan punya rancangan yang spesial untuk kita. Tidak tergantikan oleh orang lain. Kita sangat berharga. Dia mati di atas kayu salib untuk kita semua. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri kamu dah. Terima kasih Tuhan. Nyanyi lagi yuk. Begitu besar. Sama. Kami juga mau mengasihi, mengampuni sesama kami yang berbuat salah kepada kami. Bahkan berdoa, bahkan memberkati musuh kami. Sulit bagi kami Tuhan. Roh Kudus tolong semua anak muda penuh dengan kuasa kasih Tuhan. Penuh dengan kuasa kasih Tuhan yang membuat kami mau, suka, hobinya mengasihi dan mengampuni. Terima kasih senjata yang mutakhir yang tidak pernah ketinggalan zaman. Mengasihi, mengampuni, mendoakan, memberkati. Terima kasih
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Engkau Allah adalah kasih. Kami mau menyerahkan peperangan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengepalai, Tuhan yang memberi komando untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami, bahwa kami dirancang, didesain spesial semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya semua anak muda bergandengan tangan, bersatu hati, membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Semua untuk saling melengkapi, saling membangun, saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau menerima dengan rasa hormat kami akan Tuhan, menghormati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk pemuda. Ingat kasih-Nya Sudah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dengar baik-baik. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama-sama katakan amin. Amin.
Saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Pemuda yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Pemuda yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, masalah terbesar kami akan dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan terbesar kami akan maut sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pengorbanan Tuhan Yesus sungguh sangat berarti bagi kami.